Saat ini kita belajar tentang usaha produktif sesuai passion. Inilah tahap kehidupan manusia. Masa kanak-kanak, masa produktif, dan masa pensiun. Kurva hijau menunjukkan pertumbuhan penghasilan di masa produktif atau masa menabung. Secara umum, kurva penghasilan akan menurun di masa pensiun. Selanjutnya, kurva merah menunjukkan pertumbuhan pengeluaran di masa pensiun atau masa menghabiskan. Pada kurva ini, pengeluaran bisa menurun tetapi bisa juga bertambah. Ini terjadi ketika kebutuhan semakin meningkat dan kekuatan semakin menurun, bisa jadi mengalami stres. Terlebih, masa muda memiliki pola hidup yang tidak sehat, sehingga di masa tua, akumulasi penyakit muncul yang pada akhirnya mengantar pada titik terakhir, selesai. Masa di bawah 25 tahun adalah masa pertumbuhan, masa persiapan, dan masih bergantung pada orang tua. Lalu, memasuki usia di atas 25 tahun, umumnya mulai produktif, masa mengenal gaya hidup, masa mulai bekerja, dan mulai menghasilkan. Selanjutnya memasuki usia di atas 30 tahun, umumnya masa produktif, masa membangun keluarga, masa kerja keras. Dalam hal ini, anak atau keluarga mulai bergantung pada kita. Lalu memasuki usia di atas 50 tahun adalah masa persiapan pensiun. Di sini masa mulai rentan penyakit atau masa menuai hasil kerja di masa produktif. Dan yang terakhir memasuki usia di atas 60 tahun adalah masa-masa pensiun, masa akumulasi penyakit akibat gaya hidup di masa muda. Ini adalah masa persimpangan antara bebas finansial atau masa bergantung pada anak. Masa saat ini Anda berada di mana? Momen ini, kita perlu memahami pentingnya memiliki usaha produktif. Ya, karena hal itu sangatlah penting, karena kita pasti tidak akan menjadi karyawan seumur hidup. Lalu, kapan harus memulai? Tentunya saat kita sehat dan mampu. Nah, berikut ini adalah 3 tips buka usaha untuk pemula, berbasis passion, human spirit, dan keuangan. Kalau kita mau memulai membangun usaha, buatlah usaha produktif sesuai passion. Usaha sesuai passion itu adalah kombinasi antara interest dan mastery. Apa itu interest? Interest adalah sesuatu minat atau ketertarikan pada yang disukai. Bisa terkait hobi, yang disenangi, atau antusias terhadap sesuatu. Lalu apa itu mastery? Mastery merupakan suatu keahlian. Ini terkait pengetahuan, skill, atau keterampilan dan pengalaman yang kita miliki. Nah, kunci utama usaha adalah ubah problem menjadi solusi, atau menawarkan solusi atas masalah yang dihadapi orang lain. Nah, sekarang, di mana ketertarikan Anda? Begitu banyak usaha alternatif yang dapat dijadikan usaha produktif. Mulai dari pertanian, peternakan, kerajinan, jasa, hingga makanan. Lalu, kenapa punya passion itu penting? Karena akan membuat Anda selalu bergairah, membuat Anda selalu bersemangat, senang saja dan merasa tidak bekerja. Tetapi sebaliknya, jika tidak punya passion, mungkin Anda akan gampang menyerah, kurang bersemangat bila ada tantangan, dan menjadi tertekan atas tantangan yang ada. Itulah kenapa usaha itu bisa gagal. Bukan karena kurang motivasi, tapi karena tidak ada passion lagi. Jadi tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak membawa kesenangan. Jadi untuk usaha awal yang tidak memiliki passion itu berbahaya. Perlu diingat bahwa perjalanan keberhasilan itu tidak mudah dan berliku. Dimulai dengan ide, kemudian membuat rencana, setelah rencana matang, mulai dieksekusi. Pada saat awal usaha, biasanya ada hambatan, dan hambatan lain juga ikut antri. Di dunia kerja pun juga sama. Pengusaha pemula biasanya masih berpikir positif, namun ternyata kadang tidak ada perubahan. Disinilah bisa membuat dirinya depresi. Lalu muncul keraguan, dilanjutkan atau tidak. Ini adalah persimpangan dan ujian berat pengusaha pemula. Ketika tidak ingin melanjutkan lagi, maka proses memulai usaha terhenti. Sekali lagi, ketika kita memiliki passion, hambatan itu justru bisa menambah semangat, karena penasaran ingin menyelesaikan. Dari sinilah muncul sukses kecil,
yang membakar rasa optimis untuk melanjutkan, untuk terus belajar dan memperbaiki proses kerja, menjadi alur sistem kerja. Usaha pun menjadi lebih meningkat. Keberhasilan demi keberhasilan terus berdatangan, termasuk juga hambatan. Semua itu bisa akan terus terjadi selama usaha berjalan. Jadi, keberhasilan pengusaha pemula adalah gabungan dari pasang surut usaha, depresi, keraguan, dan kegigihan. Nah, passion adalah salah satu bahan bakar agar kegigihan usaha tidak surut. Ini adalah tips untuk pemula usaha atau buat yang sudah memiliki usaha. 3 bumbu dasar yang dapat membuat usaha berhasil. Pertama, cinta. Agar cepat berhasil, hal pertama yang harus dilakukan adalah jatuh cinta dengan usaha yang dijalankan. Carilah alasan kuat kenapa Anda cinta. Karena setiap ada cinta, pasti ada pengorbanan. Iya kan? Kedua, syukur. Syukur adalah seni melihat keajaiban dalam hal-hal sederhana. Jadi, apapun itu tetap bersyukur, karena pastinya akan dapat keberlimpahan yang tak terduga. Ketiga, doa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, sementara usaha menunjukkan komitmen kita untuk mencapai impian. Karena itu, doa akan menyelaraskan usaha untuk berjalan seturut kehendak Sang Kuasa. Lalu, bagaimana cara menemukan passion? Pertama, lakukan eksplorasi satu bidang yang ada di lingkungan sekitar Anda. Apa saja di bidang itu yang dapat membawa keuntungan? Kedua, apakah suka bidangnya? Bila tidak suka, cari bidang lain. Ketiga, jika suka, tekuni bidangnya. Jika tidak mampu menekuni bidang itu, cari bidang lain. Selanjutnya yang keempat, dalami bidang itu. Upayakan menjadi lebih baik dari yang ada di lingkungan tersebut. Kelima, bersedia terus berlatih dan kembangkan diri. Jika tidak ingin terus berlatih mengembangkan diri, cari bidang lain. Keenam, ketika sudah mengembangkan diri dan menjadi lebih baik dari yang ada, apakah mau dijadikan bidang usaha? Jika tidak, cari bidang lain. Tahap akhir yang ketujuh, ketika menemukan satu bidang yang disukai, bersedia menekuni, menjadi lebih baik dari yang ada, dan bersedia berlatih mengembangkan diri, maka bidang itu dapat dijadikan usaha produktif sesuai dengan passion. Karena passion adalah gairah atau semangat, atau dorongan kuat dari dalam diri yang menciptakan rasa cinta mendalam terhadap apa yang dikerjakan, yang menimbulkan perasaan antusiasme, bahagia, kepuasan saat melakukannya, dan menjadikan dirinya lebih baik, atau lebih ahli, atau lebih terampil. Tahap selanjutnya, lakukan analisa SWOT. Temukan strength atau kekuatan. Keunggulan apa yang membuat usaha Anda bisa bertahan? Atau di mana hanya Anda yang memilikinya dan keunggulan ini tidak dimiliki oleh pesaing. Jadi, fokus pada kekuatan internal atau tonjolkan keunggulan untuk menguntungkan usaha. Misalnya, buka tempat makan atau coffee shop, atau jasa perbaikan. Tentukan maksimal waktu pelayanan. Contoh, pelayanan lebih dari 15 menit diskon 25%. Pegang teguh komitmen ini sebagai kekuatan. Jika perlu, buat cerita atau iklan atas hal ini lalu sebarkan. Selanjutnya, perhatikan weaknesses atau kelemahan. Tidak ada usaha yang tidak punya kelemahan. Temukan kelemahan usaha Anda segera perbaiki, agar konsumen tidak pergi ke pesaing. Misalnya, pelayanan melebihi waktu yang ditetapkan. Selain diberikan diskon yang sudah diperhitungkan, juga diberikan komplement saat pelanggan menunggu. Bisa berupa minuman hangat atau dingin. Dalam hal ini, agar tidak merugi, terus perbaiki proses kerja. Kemudian lihat opportunity atau peluang. Semua usaha selalu muncul dari peluang. Temukan atau cari peluang eksternal yang dapat menambah keuntungan. Lakukan kerjasama dengan pihak lain atau cara unik lain yang dapat meningkatkan penjualan. Salah satunya bermitra dengan aplikasi pesan online. Selanjutnya, jangan lupakan threat atau ancaman. Pahami faktor eksternal apa yang nanti dapat berpotensi mengancam usaha yang dapat menurunkan keuntungan. Misalnya fluktuasi, naik turunnya harga, maka perhitungannya juga dimasukkan dalam menentukan harga. Selanjutnya, lakukan checklist memulai usaha. Pertama, bidang yang diminati. Dalam hal ini, apakah Anda tahu, mau berlatih atau suka menekuni bidang ini, atau tertarik menjadi lebih baik di bidang ini? Kedua, tentang target pemasaran. Cari tahu siapa pengguna usaha Anda, apakah Anda memiliki cara baru atau unik dalam memasarkannya, apakah sudah memiliki dan menulis rencana usaha Anda. Ketiga, tentang keunikan produk atau jasa. Apakah produk yang ditawarkan memiliki kelebihan dibanding pesaing? Apakah mempunyai keunikan untuk memikat pelanggan? Keempat, tentang lokasi usaha.
Apakah butuh lokasi yang strategis? Atau cukup di depan rumah? Atau apa perlu ruang pajang yang besar? Dan yang terakhir adalah tentang modal usaha. Apakah Anda punya cukup modal? Atau perlu pinjaman murah untuk modal usaha? Jadi, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Selanjutnya, tawarkan produk kepada calon pelanggan. Ada 2 cara menawarkan produk. Pertama, mengundang target market atau calon konsumen. Jika lokasi usaha Anda agak jauh dengan calon konsumen, maka kita perlu melakukan promosi. Caranya dengan membuat undangan atau selebaran yang unik atau pasang iklan di media sosial. Buat outlet menarik, eye-catching, supaya dilirik atau menimbulkan rasa penasaran calon pembeli untuk datang mampir. Pancing target market dengan sesuatu agar mereka melakukan transaksi. Kedua, mendatangi target market atau calon konsumen. Dalam hal ini, kita sudah tahu target market atau calon konsumen yang dituju, misalkan sekolah, kampus. Di sini kita mendekatkan diri untuk menjual produk kepada mereka. Agar dilirik oleh calon pembeli, maka berikan sesuatu pembeda atau sebuah jaminan atau nilai atas produk yang ditawarkan yang lebih baik dari pesaing. Berikut ini adalah pendekatan pemasaran berbasis hati dan cinta. Pertama, jadikan diri kita sebagai persona yang baik adalah mengedepankan hubungan yang baik dengan target market atau konsumen dengan menumbuhkan rasa cinta dan pertemanan yang dilandasi rasa saling percaya. Kedua, menyentuh emosi atau perasaan adalah memiliki keterhubungan emosional, fokus pada pesan yang memicu emosi atau perasaan positif pada target market sehingga membuat mereka merasa terhubung secara pribadi. Ketiga, berdampak sosial adalah memperhatikan etika, moralitas yang memiliki dampak positif bagi lingkungan, komunitas sosial, dan masyarakat sekitar, sehingga membuat target market merasa ikut andil membangun dampak positif tersebut. Ini adalah contoh suksesnya. Mereguk sukses dari gurih pedas keripik balado. Mengunjungi Padang belum lengkap jika tidak berkunjung ke toko oleh-oleh Christine Hakim. Persona yang baik. Seorang ibu bernama Cheng Kim, Christine Hakim, pemilik toko oleh-oleh di Kota Padang terkenal sebagai orang yang baik atau memiliki persona yang baik. Menyentuh perasaan. Meskipun bukan beragama Buddha, dia bersedia berbagi angpau ke anak-anak vihara setiap tahun dan juga sering membantu masyarakat sekitarnya. Berdampak sosial. Dia secara pribadi turun tangan membantu perempuan-perempuan miskin di daerah di Sumatera Barat untuk mulai usaha rumah tangga dengan membuat aneka makanan kecil yang bisa disalurkan melalui tokonya di Padang. Sejauh ini, Christine sudah mendampingi sekitar 120 UMKM. Di awal tahun 2008, ia membentuk Koperasi Wanita Mitra Usaha Christine Hakim. Toko keripik balado Christine Hakim di Padang sebagai toko makanan oleh-oleh paling laris menurut Indonesian Book of Records (IBOR) bulan Agustus 2008. Ingat, jika Sekarang, produknya baik dan pemilik pertanyaannya usaha adalah, mampu menyentuh hati apakah masyarakat, Anda bisa? semesta pasti mendukung. Jawabannya adalah bisa. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada usaha, pasti akan ada hasil. Di mana ada penjual, pasti ada pembeli. Perhatian, musuh terbesar hebat adalah bagus. Kenapa? Biasanya jika merasa produknya bagus, kita cenderung berpuas diri, sehingga lupa inovasi. Ingat, kesombongan adalah awal dari kejatuhan adalah prinsip universal dan kitab suci yang menegaskan bahwa keangkuhan, tinggi hati, atau merasa lebih unggul daripada orang lain adalah pemicu utama kejatuhan. Nah, tahap selanjutnya, kita belajar memahami harga jual dan biaya produksinya. Ini adalah contoh harga jual dan modal bahan baku. Untuk mempermudah, harga jual dihitung 2 kali lipat dari modal atau harga bahan baku. Ini modalnya 20.000, lalu harga jualnya 40.000. Maka persentase margin kotor adalah 50%. Cara menghitung persentase margin kotornya adalah selisih harga jual 40.000 dikurangi modal 20.000. Didapat keuntungan kotor 20.000. Jadi margin keuntungan kotor adalah keuntungan kotor dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya, menghitung biaya tetap yang pasti keluar setiap bulan. Contohnya, biaya sewa lokasi per bulan 500.000,
Bayar angsuran pinjaman per bulan bila ada 500.000. Biaya karyawan tidak ada karena masih bisa ditangani sendiri. Biaya operasional per bulan 300.000 dan biaya lain-lain 50.000. Total biaya operasional sebulan 1.350.000. Ini hanya contoh ya. Biaya ini nanti disesuaikan dengan usaha Anda. Total biaya per bulan dibagi 4 minggu, hasilnya 337.500, dan kalau dibagi lagi menjadi 5 hari kerja, maka hasilnya biaya per hari buka warung adalah Rp67.500 per hari. Dengan margin yang sudah diketahui 50%, maka agar keuntungan penjualan dapat menutup biaya harian diperlukan omset penjualan harian sebesar Rp135.000, didapat dari total biaya operasional dibagi margin keuntungan kotor. Artinya, kalau penjualan per hari Rp135.000, biaya operasional per bulan Rp67.500, kalau persentase marginnya 50%, maka seluruh keuntungan habis hanya untuk biaya bahan baku dan biaya operasional. Paham ya? Nah, sekarang kita cari minimal jumlah transaksi untuk mencapai BEP, atau Break Even Point, atau titik impas. Bila rata-rata transaksi pembelian per orang 10.000, maka dalam satu hari diperlukan 14 transaksi agar dapat titik impas. Rasio pengunjung yang beli 10%, maksudnya 10% orang yang melihat warung kita datang dan membeli produk. Kita bila rasio pengunjung 10% tertarik membeli, maka setidaknya warung kita setidaknya harus dilewati setidaknya 135 orang per hari. Cara untuk meningkatkan ketertarikan calon pembeli dari 10% menjadi lebih besar adalah membuat lokasi usaha lebih atraktif. Selanjutnya, kita proyeksikan target penjualan agar mencapai keuntungan. Maka, kita tentukan target penjualan per hari agar dapat diperkirakan pendapatan harian dan bulanan. Contoh ini menjelaskan, masing-masing item ditargetkan laku 15 produk selama 20 hari jualan. Jadi, total penjualan per bulan Rp12 juta. Biaya bahan baku 15 item produk selama 20 hari jualan adalah Rp6 juta. Ditentukan penjualan 12 juta per bulan dan biaya bahan baku 6 juta per bulan, selisihnya 6 juta. Maka prosentase margin keuntungan 50%. Nah, dari keuntungan 6 juta itu, masih harus dikurang biaya operasional 1.350.000. Maka keuntungan bersihnya 4.650.000, atau prosentase margin keuntungan bersih 39%. Dengan proyeksi penjualan selama 20 hari dengan target masing-masing item terjual 15 produk, maka keuntungan bersih sebesar Rp4.650.000 per bulan, atau Rp1.162.500 per minggu, atau Rp193.750 per hari. Paham ya? Buat Anda yang ingin mendapatkan template perhitungan break-even kalkulator ini, silahkan komen ya. Pernah tahu nggak? Ada yang bilang lebih baik uangnya disimpan saja. Nah, di sini akan dijelaskan perbedaan uang disimpan saja versus uang dikembangkan. Uang disimpan. Pertama, uang berkembang lambat hanya mengikuti bunga simpanan. Kedua, aset cenderung tidak bertambah, hanya mengandalkan bunga uang. Ketiga, uang umumnya cepat habis karena tergoda iklan konsumtif atau kebutuhan mendadak. Keempat, menjadi kurang kreatif, hanya mengandalkan simpanan. Kelima, pendapatan bunga terbatas, mungkin bunga simpanan maksimal hanya 6% per tahun. Tetapi kalau uang dikembangkan maka 1. Uang berkembang lebih cepat, pendapatan bisa tidak terbatas. 2. Aset dapat bertambah. 3. Menjadi lebih belajar mengatur uang agar lebih efisien dan lebih teliti. 4. Menjadi lebih kreatif karena kita terus berkembang. 5. Potensi keuntungan lebih besar. 6. Kalau uang ingin dikembangkan, CU menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan simpanan yang ada, Anda dapat melakukan pinjaman produktif. Ingat, jika kita tekun dan disiplin dalam menjalankan usaha, maka keuntungan usaha pasti akan dapat menutup angsuran, bahkan lebih. Rangkuman 1. Usaha perlu passion. Passion adalah gabungan antara interest dan mastery. Interest adalah hobi, hal yang disukai, dan punya rasa semangat. Sedangkan mastery adalah pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan.
Cara menemukan passion adalah 1. Explore satu bidang. 2. Apakah suka? Jika suka, maka harus ditekuni. 3. Apakah tertarik untuk mendalami? Jika ya, maka explore terus. Kemudian, jadikan ide bisnis. 2. Gunakan human spirit. Adalah mengedepankan hubungan yang baik kepada konsumen yang dilandasi rasa saling percaya. Gunakan keterhubungan emosional untuk membuat konsumen terhubung secara pribadi, serta terus memperhatikan etika dan moralitas agar berdampak kepada komunitas sosial dan masyarakat sekitar. 3. Pelajari keuangan usaha dengan cara 1. Pahami titik impas. 2. Pahami harga jual dan harga produksi. 3. Pahami margin kotor. Upayakan lebih dari 50% rata-rata. Pastikan biaya angsuran sebagai biaya tetap. Cari minimal transaksi untuk mencapai BEP. Proyeksikan target penjualan harus menghasilkan keuntungan. Well, bagaimana? Apakah Anda tertarik memulai usaha? Terima kasih dan berkah dalam. Apabila Anda sudah siap, kita bisa langsung ke materi berikutnya.